Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update dari Super League. Tekad PSIM Yogyakarta lanjutkan tren positif saat akan melawan Arema FC. Pelatih Van Gastel mengatakan bahwa tim sedang termotivasi, serta informasi Matius Blade dan Fikri Arjidan yang harus bersabar untuk menunggu debut karena belum terdaftar di website iLeague. Skuad PSIM Yogyakarta terus mematangkan persiapan menyambut laga kandang perdana mereka di BRI Super League 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Mataram sudah mempelajari calon lawannya Arema FC jelang laga yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus nanti. Begitu dikutip dari Tribun Jogja, dikatakan oleh Van Gastel, pelatih PSIM, kami sudah menonton pertandingan dan menganalisis calon lawan kami Arema FC saat menghadapi PSBS Biak. Jadi setelah itu setiap minggu kami adalah sama saja persiapannya. Dia pun mengakui setelah memetik hasil sempurna di laga pembuka ketika mengalahkan Persebaya Surabaya, para pemainnya kini dalam motivasi yang sangat tinggi untuk melanjutkan tren positif tersebut. Apalagi laga di pekan kedua Super League itu berlangsung di kandang mereka sendiri, di Stadion Sultan Agung Bantul. Tentu kehadiran ribuan supporter akan menjadi energi tambahan untuk kembali memetik kemenangan tentunya. Tim saat ini cukup antusias setelah kita menang di laga sebelumnya. Dan besok adalah pertandingan di kandang pertama kami. Saya rasa pemain kami akan lebih termotivasi dan memiliki semangat yang tinggi serta antusias untuk bermain melawan Arema FC. Meski begitu, pelatih berlisensi UEFA Pro itu menegaskan dalam masa persiapan sebelum laga tersebut, dirinya juga melakukan evaluasi atas kekurangan yang dilakukan oleh anak asuhnya saat melawan Persebaya. Hal ini diharapkan dapat dibenahi dan tak menjadi celah saat melawan tim kuat seperti Arema FC yang baru saja melumat PSBS Biak 4-1 di laga perdana mereka. Persiapan saya selalu sama. Pertama, kami melakukan analisis pertandingan yang sudah kita mainkan secara internal. Kita juga melakukan latihan fisik, taktik, untuk semakin memantapkan tim. Pelatih asal Belanda tersebut mengakui ada beberapa pemain yang sempat mengalami cedera ringan setelah lawan Persebaya. Namun semua itu terus membaik jelang laga melawan Arema FC. Meski tak mau merinci siapa saja pemain yang mengalami cedera ringan ini, namun dirinya optimistis para pemain tersebut bisa sembuh dalam waktu dekat. Setelah pertandingan lawan Persebaya, kita punya isu kecil, tapi itu logis, karena kita punya pertandingan yang cukup sulit dan ketat saat menghadapi Persebaya. Dan ada beberapa cedera kecil, tapi dokter kami telah melakukan recovery dengan sangat baik. Begitu tegas Jean Paul Van Gastel, pelatih PSIM Yogyakarta. Di sisi lain, Matius Blade dan Fikri Arjidan harus bersabar untuk debut karena belum terdaftar di website iLeague. Hingga hari ini 14 Agustus siang kami cek belum ada data nama kedua pemain tersebut di website iLeague. Misteri menghilangnya Matius Blade dan Fikri Arjidan dalam daftar susunan pemain Arema FC saat melawan PSBS Biak terungkap keduanya menghilang bukan karena sedang dalam proses penyembuhan cedera, tapi memang belum terdaftar sah sebagai pemain Singoedan untuk Super League 2025-2026. Meski sudah resmi diperkenalkan sebagai amunisi baru pada pekan lalu, namun keduanya belum tercantum di website sampai dengan hari ini. Akibatnya Marco Santos belum bisa memainkan Blade dan Arjidan saat
Arema FC menghadapi PSBS Biak. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjabarkan kepindahan Blade ke Malang sejatinya sudah mendapatkan International Transfer Certificate atau ITC. Hanya saja PSSI belum mendapatkan bukti surat kepindahan pemain tersebut. Syarat administrasinya itu dikirim langsung dari Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF. Sebenarnya sudah oke untuk urusan pindah, tinggal menunggu ITC resmi yang harus dikirim dan diterima oleh Federasi PSSI. Berdasar perhitungannya, perpindahan pemain bisa lebih cepat daripada yang diperkirakan. Itu karena umumnya urusan ITC pemain asing memerlukan waktu sekitar 1 pekan setelah resmi berpindah. Berangkat dari itu, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi akan berusaha mempercepat proses melengkapi syarat administrasi Blade. Tim pelatih Singoedan berencana menurunkan dan memainkan pemain berusia 28 tahun itu di laga selanjutnya setelah menghadapi PSBS Biak. Harapan kami prosesnya segera tuntas sebelum pertandingan melawan PSIM pada 16 Agustus nanti. Sedangkan terkait Fikri Arzi dan pemain Persipal Palu itu memang belum didaftarkan oleh Arema FC. Dijelaskan bahwa sang pemain tidak membutuhkan ITC karena berkas kepindahannya sudah lengkap. Namun Arema perlu mengatur slot pemain yang bisa didaftarkan untuk kompetisi. Skuad Singoedan saat ini berjumlah 34 pemain, karena itu manajemen Arema FC hanya bisa mendaftarkan 1 pemain lagi ke operator kompetisi atau I-League. Saat ini masih full, jadi harus menunggu pemain yang keluar. Arema FC memang berencana untuk meminjamkan sejumlah pemain yang ada di skuad tim saat ini. Dan berdasarkan informasi yang ada 4 pemain yang melakukan komunikasi intens dengan pelatih dan manajemen klub. Sosok tersebut adalah Ahmad Figo, Bayu Aji, Hamzah Titovani, dan Sultan Fajar yang berpotensi untuk dipinjamkan. Sementara itu, Matheus Blade tidak sabar untuk segera bermain dengan tim. Menurutnya sudah menantikan momen-momen itu sejak tiba di Indonesia. Saya ingin membantu tim menang karena saya datang ke sini ke Arema FC untuk itu dan meraih prestasi bersama Arema FC, tegas Matheus Blade. Kita akan lihat pada pertandingan melawan PSIM Yogyakarta nanti apakah Matheus Blade sudah selesai syarat administrasinya dan bisa bermain turun pada laga tersebut. Begitu kiranya update informasi perihal tekad PSIM untuk meneruskan tren positifnya di laga menghadapi Arema FC, serta Matheus Blade dan Fikri Arzidan yang memang belum terdaftar di situs website resmi I-League, dan juga potensi 4 pemain yang akan dipinjamkan ke klub lain sehingga daftar pemain Arema FC bisa segera dilengkapi termasuk Matheus Blade. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman subscriber telah menyaksikan video-video kami dan juga teman subscriber yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.